Halo, jumpa lagi dengan saya Lia Agustina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu teorema faktor. Baiklah, selamat menyaksikan. Hari ini kita mau bahas tentang teorema faktor. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas teorema sisa, di mana derajatnya sisa itu satu lebih rendah daripada derajatnya pembagi. Nah, hari ini kita akan membahas teorema faktor. Oke, teorema faktor berbunyi, misalkan Px adalah sebuah suku banyak, di mana X min H merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika pH sama dengan 0. Ya, alias kalau pH sama dengan 0, itu artinya sisanya sama dengan 0. Jadi saya ulangi, kalau ada Px ini adalah sebuah suku banyak, dan ada X min H. X min H adalah sebuah pembagi, maka X min H akan menjadi faktor untuk Px apabila X min H kan pembuat nolnya adalah H ya, apabila pH sama dengan 0. Oke, pH berarti mensubstitusikan H ke dalam suku banyak P, dan hasilnya adalah 0. 0 artinya sisanya sama dengan 0, atau dengan kata lain, habis dibagi. Jadi kalau dikatakan dia merupakan faktor, maka sisanya sama dengan 0. Oke, mari kita lihat contoh soal yang pertama. Salah satu faktor dari 2x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 dikurang 10x dikurang 24 ialah x ditambah 4. Pertanyaannya, faktor-faktor lainnya adalah, katanya faktornya adalah x plus 4. Berarti pada saat disubstitusikan x-nya sama dengan negatif 4, sisanya sama dengan 0. Oke, mencari sisa boleh substitusi, boleh pakai Horner. Coba kita pakai Horner ya. Kita tuliskan di sini 2, kemudian P, kemudian negatif 10, kemudian negatif 24 ya. Oke, kita akan membuat garis vertikal dan garis horizontalnya. X plus 4 berarti pembuat nolnya adalah negatif 4. Mari kita tuliskan di sini negatif 4. 2 dikali negatif 4 itu negatif 8. P ditambah negatif 8, jadi P dikurang 8. P dikali min 4 itu min 4P. Min 8 dikali negatif 4 berarti positif 32. Min 4P, min 10 ditambah 32 plus 22. Min 4P dikali min 4, 16P. 22 dikali negatif 4, negatif 88. Sehingga 16P min 24 ditambah minus 88. Maaf, ini P-nya ketinggalan. Saya ulangi lagi, minus 24 ditambah negatif 88, yaitu minus 112. Oke, katanya tadi, kalau dia merupakan faktor, maka sisanya sama dengan 0. Berarti ini harus sama dengan
0. Oke, kita lanjutkan ke samping ya. Nah, 16P dikurang 112 itu harus sama dengan 0. Artinya 16P ini sama dengan 112. Artinya P sama dengan 112 dibagi 16 yaitu 7. Apakah ini sudah menjawab? Belum, yang ditanya bukan P. Melainkan yang ditanya adalah faktor-faktor lainnya. Perhatikan baik-baik. Ini kita telah buat cornernya ya. Nah, karena dia faktor, maka corner ini masih bisa kita lanjutkan lagi ke bawahnya. Kita tulis ulang ya. Di sini tertulis 2. P min 8 itu artinya 7 dikurang 8 yaitu min 1. Min 4P ditambah 22. Berarti min 4 kali 7 itu minus 28. Ditambah 22 itu minus 6. Nah, sebenarnya hasil baginya ini pasti berderajat berapa? Kan ini di sini yang dibagi berderajat 3. Pembagi berderajat 1, maka hasil bagi pasti berderajat 2. Jadi sebenarnya ini bisa kita tulis sebagai 2x kuadrat dikurang 1x dikurang 6. Harus sama dengan 0. Karena kita akan menentukan faktornya ya. Kemudian kita apakan untuk menentukan faktor lainnya? Bisa kita faktorkan seperti kita mempelajari pemfaktoran dalam persamaan kuadrat ya, kata ini kuadrat. Mari kita faktorkan 2x x. Oke, kita letakkan di sini angka 3. Di sini kita letakkan angka 2. Oke. Di sini kita letakkan minus. Di sini kita letakkan plus. Coba kita cek. Minus 4x plus 3x minus 1x. 3 kali minus 2 minus 6. Oke, betul. Jadi, faktor lainnya adalah 2x plus 3 dan x min 2. Ayo kita cek di pilihan ganda apakah ada 2x plus 3 dan x min 2. Oke, jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Oke, kita cek ke contoh berikutnya. Salah satu faktor dari Px sama dengan x pangkat 3 ditambah Kx pangkat 2 dikurang x dikurang 2 adalah x plus 2. Yang ditanya salah satu faktor linearnya dari Px adalah, yuk kita buat dalam bagan Horner. 1x pangkat 3, Kx pangkat 2, minus 1x, kemudian minus 2. Kita buat garis vertikal dan horizontalnya. Pembaginya siapa di situ? Pembaginya adalah x plus 2. Maka pembuat nolnya adalah x sama dengan min 2. Oke. 1 dikali minus 2 ya minus 2. K ditambah minus 2 ya K dikurang 2. K kurang 2 dikali minus 2 minus 2K ditambah 4 ditambah dengan min 1 minus 2K ditambah 3 dikali minus 2 4K minus 6 jadi 4K minus 8. Ingat, faktor itu artinya sisanya sama dengan 0. Berarti ini harus sama dengan 0. Dari 4K min 8 sama dengan 0, kita dapatkan nilai K. Yaitu berapa? Ya 4K sama dengan 8, K sama dengan 2. Oke, yang ditanya salah satu faktor linearnya. Mirip kayak soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya ditanya faktor-faktor linear lainnya. Kalau ini salah satu. Yuk, kita tulis. Kan di situ suku banyaknya berderajat 3 ya. Pembaginya berderajat 1, maka hasil baginya berderajat 2. Jadi ini 1x pangkat 2. 1x pangkat 2. K kurang 2. 2 kurang 2, 0. 0x pangkat 1 tidak usah kita tulis.
Minus 2K tambah 3, minus 2 kali 2, minus 4. Minus 4 tambah 3, minus 1. Minus 1. Sama dengan 0. Kita diminta untuk memfaktorkannya. Gampang banget ini ya. Ya, X plus 1 dan X min 1. Jadi yang ditanya salah satu faktor lainnya. Cari di option A sampai dengan E mana yang mengandung X plus 1 atau X min 1. Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Mudah ya. Jika X min 1 adalah faktor dari suku banyak Fx Ax pangkat 2017 dikurang Bx pangkat 2015 ditambah 4. Pertanyaannya, tentukan sisa pembagian Fx dengan X plus 1. Oke. Kalau kita mencari sisanya menggunakan Horner, di situ kan derajatnya 2017 ya terlalu banyak kalau kita membuat Horner. Jadi mencari sisa bisa menggunakan cara substitusi. X min 1 berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan 1. Yuk kita substitusikan X sama dengan 1 kembali. Kita tulis F1 sama dengan A dikali 1 pangkat 2017 dikurang B dikali 1 pangkat 2015 ditambah 4. Ini harus sama dengan berapa F1-nya? Karena judulnya faktor, maka harus sama dengan 0. Ini A, 1 pangkat 2015 tetap 1, ini min B tambah 4. Jadi, minus 4 sama dengan A dikurang B. Oke, dari diketahui pertama kita dapatkan persamaan minus 4 sama dengan A dikurang B. Oke, kita baca kalimat berikutnya. Tentukan sisa pembagian Fx, Fx itu si Ax 2017 ini ya, dengan X plus 1. Untuk menentukan sisa bisa pakai Horner, bisa pakai substitusi. Kita pakai substitusi saja ya. Substitusi dengan X sama dengan berapa? Cek ini. Pembaginya adalah X plus 1, maka pembuat nolnya adalah X sama dengan min 1. Jadi kita substitusikan X sama dengan min 1 ya. F min 1. AX pangkat 2017 berarti A kali min 1 pangkat 2017. Dikurang BX pangkat 2015. B dikali min 1 pangkat 2015. Oke, ditambah 4. Min 1 berpangkat bilangan ganjil, hasilnya min 1. Lagi dan lagi min 1 pangkat ganjil, jadi hasilnya min 1. Ditambah 4. A kali min 1 itu min A, min B kali min 1 itu positif B, ditambah 4. Perhatikan ini min A ditambah B, sedangkan kita memiliki A dikurang B. Oh, berarti mereka saling bernegatifan, ya, saling berlawanan. Jadi, minus 4 lawannya adalah 4. Jadi, 4 ditambah 4. Jawabnya adalah 8. Jadi, sisa pembagian Fx dengan X plus 1 adalah 8. Oke, contoh berikutnya. Jika X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 merupakan faktor dari polinomial X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah PX ditambah Q. Tentukanlah nilai P ditambah Q. Oke, sekarang kita lihat faktornya merupakan sebuah suku banyak berderajat 2. Sebenarnya X kuadrat min 2X min 8 ini bisa kita faktorkan menjadi X min 4 dan X plus 2 ya. X min 4 dan X plus 2. X min 4 dikali X plus 2. Jadi X min 4 dan X plus 2 adalah faktor dari X pangkat 4 min 5X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah PX tambah Q. Nah, kita bisa pakai Horner.
1x pangkat 4, kemudian negatif 5x pangkat 3, negatif 6x pangkat 2, kemudian px, kemudian q. Kita akan membuat Horner bagan Hornernya. Kita boleh menggunakan x-4 dulu maupun atau x plus 2 terlebih dahulu. Oke, kita gunakan x-4 terlebih dahulu saja karena x-4 sudah kita tulis terlebih dahulu. x-4 maka pembuat nolnya adalah x sama dengan 4. 1 dikali 4, 4 minus 5 ditambah 4 itu minus 1. Minus 1 dikali 4 itu minus 4. Minus 6 ditambah minus 4 itu min 10. Min 10 dikali 4 itu negatif 40. P ditambah negatif 40 itu P kurang 40. P dikali 4 itu 4P. Minus 40 dikali 4 minus 160. Sehingga 4P ditambah Q kurang 160. Karena judulnya faktor, maka sisanya harus sama dengan 0. Berarti 4P ditambah Q dikurang 160 harus sama dengan 0. Karena judulnya lagi faktor, maka Horner ini masih bisa kita lanjutkan. Nah, faktor kan sisanya 0 ya. Jadi kita bisa lanjutkan. Jadi yang x plus 2, pembuat nolnya adalah x sama dengan min 2. 1 kali minus 2 itu minus 2. Minus 1 tambah minus 2 adalah negatif 3. Dikali negatif 2 itu 6. Negatif 10 ditambah 6 adalah negatif 4. Dikali negatif 2 adalah 8. Sehingga P dikurang 32. Karena judulnya faktor, maka sisanya adalah sama dengan 0. Oke, untuk mendapatkan nilai Q, kita substitusikan P sama dengan 32 ke persamaan 4P ditambah Q dikurang 160 sama dengan 0. Jadi 4 dikali 32 ditambah Q kurang 160 sama dengan 0. Sehingga 4 dikali 32 hasilnya adalah 128 ditambah Q kurang 160 sama dengan 0. 128 dikurang 160 hasilnya adalah negatif 32 ditambah Q sama dengan 0. Sehingga Q sama dengan 32. Pertanyaannya P ditambah Q. P ditambah Q hasilnya ya 32 ditambah 32 sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah yang B, betul. Jawabannya adalah yang B. Polinomial x pangkat 9 dikurang x difaktorkan menjadi polinomial dengan derajat sekecil-kecilnya dan koefisiennya bilangan bulat. Berapa banyak faktor tersebut? Oke, kita sederhanakan dulu ya. Coba, x pangkat 9 dikurang x. Untuk penfaktorannya yang paling sederhana adalah x dikali x pangkat 8 dikurang 1. Oke, x sudah sederhana. X pangkat 8 kurang 1 kita faktorkan menjadi x pangkat 4 kurang 1 dikali x pangkat 4 tambah 1. Oke. Langkah berikutnya x dikali x pangkat 4 kurang 1 kita faktorkan menjadi x kuadrat kurang 1 dikali x kuadrat tambah 1 ya. X pangkat 4 tambah 1 sudah sederhana, tidak bisa difaktorkan lagi. Kemudian x dikali x kuadrat kurang 1. Ini kita faktorkan menjadi x plus 1. X min 1. Ini menjadi x kuadrat plus 1 tetap. X pangkat 4 plus 1. Oke, pemfaktorannya sudah selesai. Jadi x pangkat 9 kurang x bisa dipandang sebagai perkalian x dikali x plus 1 dikali x min 1 dikali x kuadrat plus 1 dikali dengan x pangkat 4 plus 1. Berapa banyak faktornya? Jawab kita adalah ada
Ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 5. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Jika fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 5x kuadrat ditambah kx ditambah 12 habis dibagi oleh x plus 2, maka k-nya berapa? Habis dibagi itu artinya sisanya adalah 0. Maka k-nya sama dengan berapa? Kalau dari tadi kita mencoba menggunakan Horner, kita coba sekarang pakai substitusi ya. X plus 2 itu pembuat nolnya adalah min 2, jadi F min 2. 3 dikali min 2 pangkat 4 dikurang 5 dikali min 2 pangkat 2 ditambah K dikali min 2 ditambah 12. Karena habis dibagi maka harus sama dengan 0. Minus 2 pangkat 4 adalah 16. 16 kali 3 adalah 48. Minus 2 pangkat 2 adalah 4. 4 dikali minus 5 itu minus 20. K kali minus 2 itu minus 2K ditambah 12. Jadi 0 sama dengan 48 ditambah 12 adalah 60. 60 dikurang 20 adalah 40. 40 dikurang 2K. Sehingga K-nya adalah, ya betul, K-nya adalah 20. Oke, untuk jawabannya, maka jawabannya adalah yang B. Oke, contoh berikutnya. Ini ada soal ujian nasional tahun 2016. Diketahui X plus 2 adalah faktor dari suku banyak 2X pangkat 3 dikurang AX pangkat 2 dikurang 11X tambah 6. Yang ditanya, hasil bagi Fx kalau dibagi dengan 2X plus 3. Ya, coba kita sekarang pakai substitusi ya. X plus 2 berarti X-nya sama dengan min 2. F min 2. 2 dikali min 2 pangkat 3 dikurang AX pangkat 2. A dikali minus 2 pangkat 2 dikurang 11X. 11 dikali minus 2 ditambah 6. Karena judulnya faktor, maka hasilnya harus sama dengan 0. Minus 2 pangkat 3 adalah minus 8, dikali 2 adalah minus 16. Minus 2 pangkat 2 adalah 4, dikali minus A itu minus 4A. Minus 11 kali minus 22, maaf, minus 11 kali minus 2 adalah plus 22 ditambah 6. Oke, 0 sama dengan 22 tambah 6 adalah 28. 28 dikurang 16 adalah 12. 12 dikurang 4A. Oke, kita dapatkan A-nya berapa? Benar, A-nya adalah 3. Tapi yang ditanya bukan A. Yang ditanya hasil bagi kalau dibagi dengan 2X plus 3. Coba kita gunakan Horner ya. Kita gunakan Horner, di mana A-nya kita akan gantikan dengan angka 3. Oke, 2X pangkat 3 berarti koefisiennya adalah 2. Minus AX pangkat 2 berarti koefisiennya adalah minus A. Dalam hal ini berarti minus 3. Minus 11X adalah minus 11. Koefisiennya terakhir konstantanya adalah 6. Dibagi dengan 2X plus 3 berarti X-nya adalah minus 3 per 2. Oke, 2 dikali minus 3 per 2 itu minus 3. Minus 3 ditambah minus 3 itu adalah minus 6. Minus 6 dikali minus 3 per 2 adalah 9. Minus 9 ditambah 6 adalah minus 2. Minus 2 dikali 3 per 2 adalah 3. 6 ditambah 3 adalah 9. Yang ditanya hasil bagi. Cek ya, pembaginya berderajat 3. Maaf, yang dibagi adalah berderajat 3. Pembaginya berderajat 1, maka sisanya berderajat 2. Jadi, hasil baginya, ya ini mengingat materi 2 pertemuan sebelumnya, jadi 2X pangkat 2 minus 6X pangkat 1 minus 2. Ingat, di sini pembaginya koefisien X-nya adalah 2, makanya harus dibagi 2.
Sehingga hasil baginya menjadi X kuadrat minus 3X minus 1. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang B. Oke, contoh berikutnya. Diberikan suku banyak, AX pangkat 3 ditambah BX ditambah A, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jika X kuadrat tambah NX tambah 1 adalah faktor dari BX, maka N-nya adalah berapa? Oke, kita simak baik-baik. Ada kata-kata faktor. Berarti pada saat kita substitusikan, sisanya akan sama dengan 0. Tapi sangat disayangkan ini kita tidak bisa faktorkan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Yuk, kita tuliskan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2. Tidak ada X pangkat 1, jadi saya agak buat lowong. Ditambah A akan dibagi dengan X pangkat 2 ditambah NX ditambah 1. Oke, AX pangkat 3 dibagi X pangkat 2 jadinya AX ya. Ini AX pangkat 3. AX dikali NX berarti menjadi AN X kuadrat. AX dikali 1 jadinya plus AX. Oke, mari kita kurangi ya. BX kuadrat dikurang AN X kuadrat. Saya tulis seperti ini. B dikurang AN X kuadrat. 0 dikurang AX jadinya minus AX. Oke, B kurang AN dibagi 1 jadinya B kurang AN. B kurang AN. Sehingga B kurang AN X kuadrat. Kemudian ditambah B kurang AN dikali NX. B kurang AN dikali 1, B kurang AN. Oke, tadi plus A belum kita turunkan. Plus A. Oke, mari akan kita kurangi lagi. Akan kita kurangi lagi sehingga menghasilkan min AX dikurang B min AN dikali NX. Saya tulis seperti ini. Min A ini plus BN. Maaf, ini bukan plus BN ya, karena dikurang ya. Sehingga ini menjadi min BN dikurang min AN kuadrat, berarti plus AN kuadrat X ditambah A dikurang B dikurang min AN, berarti plus AN. Oke, karena ini sudah X pangkat 1 dan di sini X pangkat 2, berarti kita tidak bisa melakukan pembagian lagi. Oke. Nah, kata-katanya di atas katanya faktor. Berarti ini sebenarnya adalah sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Minus A dikurang BN ditambah AN kuadrat itu akan sama dengan 0. A dikurang B ditambah AN juga harus sama dengan 0. Maka kita akan eliminasi. Tampaknya dari tulisan ini kita dapat menghilangkan A dengan cara kita jumlahkan. Sehingga minus BN ditambah minus B ditambah AN kuadrat ditambah AN ini harus sama dengan 0. Oke, perhatikan baik-baik. Minus BN dikurang B bisa kita faktorkan menjadi minus B dikali N plus 1. Perhatikan baik-baik lagi. AN kuadrat ditambah AN
bisa kita faktorkan menjadi AN dikali N plus 1. Harus sama dengan 0. Perhatikan, min B dikali N plus 1 ditambah AN dikali N plus 1. Kedua komponen ini sama-sama mengandung N plus 1. Sehingga N plus 1 dikali min B ditambah AN. Sama dengan 0. Yang ditanya, maka N sama dengan berapa? Dari sini kita dapatkan N sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya adalah yang C. N sama dengan negatif 1. Baiklah, terima kasih sudah mau menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih ya. Salam sehat. Bye-bye.